Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok 7 keanekaragaman tumbuhan akan mempresentasikan mengenai materi tentang klasis Dicotyledoneae. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama adalah Multi Asmolsofia dengan NIM 20031017. Yang kedua, Mustika Lara dengan NIM 20031018. Dan yang ketiga, Nabila Apriliani dengan NIM 20031085. Untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah klasis Dicotyledoneae. A. Ciri-ciri umumnya. 1. Tumbuhan yang mempunyai habitus herba, semak, perdu, dan pohon. Yang kedua, mempunyai 2 daun lembaga berbiji belah atau kotilodon berkeping 2. 3. Akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok atau akar tunggang yang bercabang-cabang dan selalu bertambah panjang dan bertambah besar. Keempat, sistem perakarannya adalah perakaran tunggang. Yang kelima, batang berbentuk kerucut panjang. Keenam, mempunyai ruas dan buku yang tidak jelas, dan batang umumnya bercabang. 7. Daunnya tersebar atau berkarang dan kadang-kadang berseling, tunggal atau majemuk. 8. Jarang mempunyai pelepah. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu bertulang daun menyirip atau menjari. Yang ke-10 bagian-bagian bunga berjumlah 2, 4, dan 5 atau bersifat dimer, tetramer, atau pentamer, kecuali pada karpelnya. Yang B itu klasifikasi atau ciri-ciri dan contoh spesies. Yang kita masuki pada bagian ciri-ciri anatomi. Yang satu, batang dan akarnya mempunyai kambium. Yang kedua, berkas pembuluh pada batang tersusun dalam suatu lingkaran. Yang ketiga, silepnya berada di sebelah dalam, sedangkan floem berada di sebelah luar, dan di antaranya terdapat kambium. Yang keempat, berkas pengangkutnya bersifat kolateral terbuka dan kadang-kadang bersifat bikolateral. Kemudian berdasarkan ada atau tidaknya dan susunan mahkota atau corolla, Dicotyledoneae dibagi atas 3 subklasis, yaitu yang pertama ada Monoclinidae atau Apetalae, yang kedua Dialipetalae, yang ketiga Sympetalae. Yang pertama kita masuki yaitu subklasis Monoclamidae atau Apetalae, yaitu tidak mempunyai perhiasan bunga atau kalau ada hanya ada satu macam. Yang kedua ada subklasis Dialipetalae, yaitu mempunyai perhiasan bunga yaitu 2 macam berupa kelopak dan mahkota, di mana mahkotanya tidak berdekatan atau bebas. Yang ketiga adalah subklasis Sympetalae, yaitu mempunyai 2 macam perhiasan yaitu berupa kelopak dan mahkota, dan di mana kelopaknya saling berdekatan. Berikut ini adalah contoh spesies dari Dicotyledoneae. Yang pertama ada kentang dengan Solanum tuberosum, singkong atau Manihot utilissima, karet Hevea brasiliensis, kapas Gossypium sp, cabai Capsium sp, Putrimalum mimosa pudica, tomat Solanum lycopersicum, dan mangga Mangifera indica. Berikut ini adalah gambar dari contoh spesies yang telah saya sebutkan tadi. Ada Solanum tuberosum, ada Manihot utilissima, ada Hevea brasiliensis. Kemudian ada Solasum lycopersicum, dan di sebelahnya ada Mangifera indica.
Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Multi Asmul Sofia. Kepada IPI dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu mengenai subklasis Apetalae atau Monoclamideae. Tumbuhan yang tergolong ke dalam subklasis ini kebanyakan berupa pohon atau tumbuhan berkayu, bunga berkelamin tunggal dengan penyerbukan anemogami, jarang yang enternogami. Tidak mempunyai hiasan bunga atau kalau ada hanya satu macam yang bisa disebut juga dengan tunggal. Oleh sebab itu disebut dengan Monoclamideae, yang mana mono berarti satu atau tunggal dan klamidos yang berarti mantel atau selubung. Hiasan bunga yang tunggal itu biasanya menyerupai kelopak, jarang menyerupai mahkota. Oleh sebab itu juga dinamakan dengan Apetalae yang berasal dari dua kata, yaitu A yang berarti tidak atau tanpa, yang kedua ada petala yang berarti daun mahkota. Hanya pada golongan tertentu saja terdapat perhiasan bunga ganda antara lain pada suku Caryophyllaceae. Benang sari sama banyak dengan perhiasan bunga yang duduk berhadapan dengan perhiasan bunga lainnya. Subklasis ini mempunyai beberapa ordo di antara lain. Yang pertama yaitu ordo Verticillatae. Yang akan kita bahas yaitu tentang familia Casuarinaceae. Pada ordo ini hanya satu familia, yaitu Casuarinaceae, yang memiliki ciri-ciri yang pertama, batang berkayu berupa pohon atau perdu, habitus menyerupai coniferae, cabang-cabang muda berwarna hijau, jelas berbuku-buku, equisetoid, betanin. Yang kedua, akar biasanya bersimbiosa dengan bakteri pengikat nitrogen. Selanjutnya, daun-daun amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil dan tersusun berkarang 4-16 seperti sisik, biasanya bentuk garis atau lanset. Biasanya bersatu pada pangkal membentuk seperti pelepah dan memiliki daun tipis seperti gigi. Bunganya itu uniseksual, yaitu tanpa perhiasan bunga, penyerbukannya anemogami, bunga jantan dengan satu benang sari, dua daun pelindung yang kecil atau brakteola, dan satu braktea yang tersusun, berkarang dan merupakan bulir pada ujung cabang yang paling muda. Bunga betina dalam bongkol pada cabang-cabang yang pendek, dengan dua daun pelindung yang kecil atau brakteola, dan satu braktea yang keras mengayu. Bakal buah dengan dua daun buah, beruang dua atau hanya satu yang berkembang, berisi dua bakal biji, dan biasanya satunya mati. Buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindung yang berkayu. Bakal biji mempunyai dua selaput biji. Selanjutnya, suku ini hanya mempunyai satu marga dengan 50 jenis. Tumbuhan ini berasal dari Australia. Dalam sistem klasifikasi Engler, suku ini dinyatakan sebagai Dicotyledoneae yang paling primitif. Tetapi para ahli sekarang berpendapat bahwa sederhananya bunga disebabkan oleh adanya reduksi, bukan primitif. Selanjutnya, kayunya juga lebih maju dibandingkan dengan Magnolidae yang tersebar di Australia, Malaya, Borneo, dan Indonesia. Contoh dari ordo ini atau familia ini yaitu yang pertama Casuarina equisetifolia GR dan G-force atau cemara laut. Yang kedua ada Casuarina sumatrana. Yang ketiga ada Casuarina junghunianamik. Yang keempat ada Casuarina nodifloratum. Di sini teman-teman dapat melihat gambar dari contoh Casuarina yang kita bahas pada slide ini. Ada Casuarina equisetifolia atau cemara laut, ada cemara gunung, dan ada cemara yang lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ordo Piperales atau familia Piperaceae. Biasanya ordo ini memiliki ciri-ciri ternak atau perdu jarang berkayu, tegak lurus atau memanjat,
Daun tunggal mempunyai stipula adnate dan kadang-kadang tidak punya tangkai daun. Bunganya amat kecil yang bersifat uniseksual atau biseksual yang biasa juga disebut dengan banci, tanpa hiasan bunga yang tersusun dalam bulir atau amentum. Benang sarinya 1-10, buah drupa, bakal buah superior 1-4 apokarp atau sinkarp, masing-masing dengan satu bakal biji yang atrop. Biji besar dengan endosperm, lembaga kecil, mempunyai dua familia yaitu Piperaceae dan Chlorantaceae, lebih dari 10 genera yang tersebar di daerah tropis. Pada ordo ini kita membahas tentang familia Piperaceae yang memiliki ciri-ciri yang pertama terna atau tumbuhan berkayu atau perdu, seringkali memanjat dengan akar pelekat. Yang kedua, daun tunggal duduk tersebar atau berkarang dengan atau tanpa daun penumpu adnate. Bertulang daun menyirip atau menjari, stipula melekat pada tangkai daun atau tidak ada atau mengalami perubahan menjadi bentuk telinga. Daunnya beraroma. Batang sering dengan buku-buku besar, sering berdaging, beraroma dan tanpa getah seperti susu atau milk. Ikatan pembuluh dalam lebih dari satu lingkaran atau tersebar seperti pada Monocotyledoneae, tetapi dengan kambium intravasikular. Ciri-ciri selanjutnya yaitu bunga majemuk spica atau racemosa, amentum, terminal, tanpa hiasan bunga, kelamin tunggal atau bancis, stamen 1-10 lepas, antera basifixed atau dorsifix, ovarium superius, 1 ruangan, carpella 2-5, bakal biji 1, basal, orthotropous putik dengan 1-6 kepala putik, beruang 1 dengan 1 bakal biji. Buah batu atau buni dengan endosperm sedikit, perisperm tipis, dan embrio kecil. Tumbuhan ini beraroma, sel-sel minyak atsiri pada parenkim sering menghasilkan alkaloid amina atau aporfin, atau dari kelompok piridin. Kadang-kadang terdapat akumulasi aluminium. Biasanya tidak bertanin, kristal kalsium oksalat sering terdapat pada parenkim. Contoh dari familia ini yaitu ada Peperomia pellucida, yang kedua ada Peperomia sandersi, yang ketiga ada Piper beetle, keempat ada Piper rectrofractum, yang kelima ada Piper cuceba, selanjutnya ada Piper nigrum. Untuk gambarnya, teman-teman dapat melihatnya di slide seperti yang terlihat. Di sana ada Peperomia pellucida, Peperomia sandersi, Piper beetle. Di slide selanjutnya juga ada Peperomia refractum, kemudian ada lada ekor, dan juga ada Piper nigrum yang biasa kita sebut dengan lada. Yang ketiga yaitu kita membahas tentang ordo Urticales, yang di sini kita membahas tentang familia Moraceae dan Urticaceae. Ordo ini mempunyai ciri-ciri terna, semak, dan pohon, kebanyakan daun tunggal yang besar dan mempunyai daun penumpu, bunga kebanyakan berkelamin tunggal, tersusun dalam bunga majemuk berbatas, kecil, actinomorf, tenda berwarna hijau berbilangan 4-5 atau lebih, bebas atau berlekatan. Bunga jantan dengan benang sari sama dengan jumlah tenda bunga yang duduk berhadapan. Bunga betina dengan bakal buah superus, beruang 1 dengan bakal biji 1. Ada 4 familia yang Ulmaceae, yaitu Ulmaceae, Reutellaceae, Moraceae, dan Urticaceae. Di sini kita membahas tentang familia Moraceae yang memiliki ciri-ciri pohon, perdu, memanjat, bergetah, jarang terna, daun tunggal tersebar dengan daun penumpu yang besar, kadang-kadang memeluk batang atau okrea, kadang-kadang berduri. Yang kedua, hampir selalu mengandung getah seperti susu yang dihasilkan dari latisifer pada parenkim batang dan daun. Kandungan latisifer bermacam-macam tergantung pada macam jenisnya. Kadang-kadang menghasilkan alkaloid, sehingga bertanin. Selanjutnya, daunnya tunggal, jarang majemuk, dengan stipula berupa okrea, daun berhadapan,
sering dengan sistolit pada epidermis. Kalsium karbonat dan silika sering terdapat pada dinding sel dari epidermis dan trikom. Buah drupa sering tersusun menjadi buah majemuk di dalam reseptakel yang berdaging, membentuk piala yang disebut sikonium. Biji tanpa atau dengan endosperm, embrio biasanya melengkung. Bunganya biasanya uniseksual, majemuk berbatas, bentuk bongkol, tongkol, dan periuk. Bunga dengan tenda yang tidak gugur. Bunga jantan dan betina kadang-kadang soliter, kebanyakan beberapa bunga majemuk. Kadang-kadang dasar bunga tidak berkembang atau berdaging. Bunga jantan dengan tenda 2-6, yang biasanya yaitu 4, bagian periantium atau perhiasan bunganya sering berjumlah 4. Kadang-kadang tidak ada, bebas atau berlepasan atau berlekatan. Benang sari sama dengan daun hiasan bunga. Bunga betina dengan bakal buah inverus superus, 2 karpel, 1 ruang, 1 atau 2 tangkai putik dengan 1 bakal biji. Suku ini terdiri dari 40 marga dengan hampir 1.000 jenis, tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. Marga yang terbesar adalah ficus yang terdiri dari 500 jenis. Contohnya yaitu Artocarpus altilis atau buah sukun yang bisa dimakan. Yang kedua ada Ficus ampellas. Yang ketiga ada Ficus benjamina atau beringin. Yang keempat ada Artocarpus heterophyllus atau nangka yang juga bisa dimakan. Yang kelima ada Antiaris toxicaria, yaitu pohon ipuh yang memiliki getah beracun. Ini adalah contoh dari ordo atau familia yang kita bahas sekarang, yaitu terdapat buah sukun, ampellas, dan juga beringin. Di slide selanjutnya juga ada contohnya yaitu buah nangka dan juga Antiaris toxicaris atau ipuh yang memiliki getah beracun. Selanjutnya yaitu famili Urticaceae. Anggota famili Urticaceae memiliki daun dan getah yang bervariasi yang biasanya berair. Yang kecil kehijauan bunga sering membentuk kelopak di aksial daun. Bunga jantan dan bunga betina dapat lahir pada tanaman yang sama. Meskipun beberapa jenis dioecious atau menghasilkan bunga jantan pada satu individu dan betina pada individu lainnya, benang sari bunga jantan yang melingkar tegak dengan cepat saat bunganya terbuka, melepaskan serbuk sari. Buah berbiji satu yang kering seringkali ditutup oleh lingkaran luar tandan bunga. Selanjutnya, batang dan daunnya banyak spesies, terutama ada jelatang atau urtica, yang kedua ada jelatang kayu, Laportea, dan pohon penyengat Australia atau Dendroxnidae memiliki trikoma menyengat atau rambut tanaman yang menyebabkan ruam yang menyakitkan saat bersentuhan. Serat panjang di batang di beberapa spesies seperti rami digunakan dalam industri tekstil. Ini adalah beberapa contoh dari familia ini, yaitu ada Urtica dioica, yang kedua ada jelatang atau Laportea aestuans. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada IPI. Untuk pembacaan materi selanjutnya yaitu kepada Mustika Lara. Kepada Ari dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang ordo Santalales. Di sini saya akan membahas tentang famili Lorantaceae, tumbuhan berkayu atau terna, tumbuhan semi parasit. Selanjutnya ciri-cirinya yaitu daun tunggal terna atau berhadapan tanpa stipula, bunga bertenda, ovarium infrus, beruang 1-3, tiap ruang 1 bakal biji dengan tembuni di pusat. Untuk ciri-ciri famili Lorantaceae yaitu yang pertama ada setengah parasit dengan batang berkayu, yang kedua daun tunggal kaku seperti belulang,
bersilangan atau berhadapan, dan berkarang tanpa stipula. Yang ketiga, bunga banci atau berkelamin tunggal, actinomorph, berumah satu atau dua dengan tenda yang terdiferensi atau jelas mempunyai hiasan bunga rangkap berbilangan 4 sampai 6 dalam dua lingkaran, kadang-kadang petaloid. Calyx tereduksi menjadi cincin, kadang-kadang terdapat di dekat dasar bunga. Benang sari dengan tajuk-tajuk tenda dan berhadapan dengan tajuk-tajuk tersebut, bebas atau berdekatan dengan tenda. Bakal buah tenggelam, lalu buahnya buah batu. Di sini terdapat contoh-contoh dari famili Loranthaceae. Yang pertama ada Dendropetopetandra atau benalu. Kita dapat melihat gambarnya. Yang kedua ada Helixanthera parasiticalor. Yang ketiga ada Loranthus ferrugineus atau benalu juga. Yang keempat ada Macrosolen cochincinensis. Selanjutnya ada Ordo Aristolochiales, yang mana kita akan membahas tentang familia Rafflesiaceae, meliputi terna dengan daun-daun tunggal tanpa daun penumpu yang duduknya tersebar. Bunga actinomorph dengan tenda bunga tunggal yang berwarna atau mempunyai hiasan bunga yang jelas dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkotanya. Bakal buah kebanyakan tenggelam, beruang 3-6, bakal biji mempunyai 2 integumen, calyx berbentuk tabung. Famili Rafflesiaceae, yang mana merupakan salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Suku ini memiliki 3 marga anggota, yaitu Rafflesia, Rhizanthus, dan Sapria. Semuanya adalah tumbuhan parasit obligat. Rafflesiaceae merupakan percabangan dari proses evolusi pada Euphorbiaceae. 3 marga Euphorbiaceae yaitu Pogonophora, Pera, dan Clutia. Diketahui memisah di bagian lebih mendasar dari Euphorbiaceae. Penemuan ini akan membuat Rafflesiaceae dimasukkan ke dalam Euphorbiaceae untuk membuat suku ini monofiletik. Di sini adalah contoh familia Rafflesiaceae, yaitu ada Rafflesia keri. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ara. Sekianlah presentasi dari kelompok 7 keanekaragaman tumbuhan mengenai materi klasis Dicotyledonea. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi dan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.